Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Estetika Humanisme. Perkenalkan, saya Sri Yunita Sutraningsi Sampen, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu anger management, atau dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai pengelolaan amarah. Kita semua pasti pernah merasa marah. Marah karena disalahpahami, karena tidak dihargai, karena stres, bahkan marah terhadap diri sendiri. Itu sangat wajar, karena marah adalah bagian dari emosi manusia yang alami. Tapi, yang membedakan seseorang yang dewasa secara emosional dan yang tidak adalah bagaimana ia mengelola amarahnya. Apakah ia membiarkan amarahnya menyakiti orang lain, atau justru mampu mengubahnya menjadi energi yang lebih positif? Dalam kehidupan sosial yang kompleks, cara kita bereaksi terhadap situasi yang memicu kemarahan sangat menentukan kualitas hubungan kita dengan orang lain. Bahkan, cara kita mengelola emosi bisa mencerminkan seberapa besar kita menghargai nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, pengendalian diri, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, memahami anger management bukan hanya penting untuk diri sendiri, tapi juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, damai, dan saling menghargai. Yuk kita pelajari lebih lanjut bagaimana caranya mengelola amarah secara sehat dengan pendekatan yang estetis dan penuh nilai humanisme. Sekarang, kita akan masuk ke bagian pengertian dari anger management atau pengelolaan amarah. Kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan amarah adalah suatu proses, cara atau tindakan untuk mengatur dan mengendalikan emosi, dalam hal ini yaitu emosi marah. Tapi secara psikologis, anger management bukan hanya soal menahan amarah. Ini adalah sebuah kemampuan atau teknik untuk mengatur pikiran, perasaan, dan dorongan untuk marah agar bisa diekspresikan dengan cara yang lebih sehat dan positif. Jadi, bukan berarti kita tidak boleh marah ya. Boleh saja, karena marah itu manusiawi. Tapi, penting untuk kita tahu bagaimana cara mengelolanya agar tidak merugikan diri sendiri, apalagi sampai menyakiti orang lain. Misalnya, saat kita sedang kesal atau jengkel karena suatu hal, dengan anger management, kita bisa memilih saya akan bicara nanti saat saya lebih tenang atau saya tarik nafas dulu supaya tidak menyesal karena ucapan saya. Inilah inti dari anger management yang mengubah reaksi yang impulsif menjadi respon yang sadar dan lebih bijak. Nah, sekarang kita bahas tentang tujuan dan manfaat dari pengelolaan amarah. Tujuan utama dari anger management adalah untuk membantu kita mencapai keseimbangan emosi. Artinya bukan menekan emosi marah, tapi belajar bagaimana untuk mengekspresikannya dengan cara yang tepat. Kita perlu ingat, emosi marah itu tidaklah salah. Bahkan marah itu bisa menjadi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres atau sesuatu yang perlu diperbaiki. Tapi, kalau tidak dikelola dengan baik, amarah bisa menyebabkan kita melukai orang lain, merusak hubungan, bahkan merugikan diri sendiri secara emosional, sosial, dan fisik. Dengan memiliki kemampuan pengelolaan amarah, seseorang bisa mendapatkan banyak manfaat, seperti mengontrol respon, termotivasi untuk menyelesaikan masalah, serta mudah beradaptasi dengan lingkungan sosial karena kita tidak meledak-ledak dan orang lain pun merasa nyaman untuk berinteraksi dengan kita. Jadi, pengelolaan amarah bukan hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tapi tentu saja juga bisa menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat, harmonis, dan saling menghargai. Kita mulai masuk ke bagian teknik dalam pengelolaan amarah. Jadi teknik yang pertama dan yang paling mendasar adalah komitmen untuk berubah. Jadi maksudnya seperti ini, kita tidak akan pernah bisa mengelola amarah dengan baik kalau dari dalam diri kita tidak ada niat sungguh-sungguh untuk berubah. Banyak orang mungkin sadar bahwa mereka gampang marah, cepat tersinggung atau suka mendadak-ledak. Tapi tanpa komitmen untuk memperbaiki diri, ya perilaku itu akan terus terulang. Komitmen di sini artinya kita benar-benar mau belajar dan menerapkan teknik-teknik pengelolaan amarah secara konsisten meskipun tidak mudah di awal. Contohnya bisa dimulai dari hal yang sederhana seperti membuat pernyataan pribadi, saya ingin menjadi orang yang lebih tenang, atau saya tidak mau menyakiti orang lain hanya karena saya sedang emosi.
Pernyataan ini bisa jadi pengingat, bahkan bisa ditulis dan ditempel di tempat yang sering terlihat. Kenapa komitmen ini penting? Karena emosi marah adalah reaksi spontan. Maka untuk melatih diri agar bisa merespon dengan lebih sehat, dibutuhkan niat dan tekad dari dalam diri, bukan karena terpaksa atau hanya ikut-ikutan. Jadi, komitmen untuk berubah adalah langkah awal yang sangat penting dalam proses pengelolaan amarah. Tanpa itu, teknik lain pun tidak akan berjalan dengan maksimal. Teknik kedua dalam pengelolaan amarah adalah kesadaran terhadap tanda-tanda awal kemarahan atau disebut juga awareness of early warning signs. Seringkali kita merasa marah itu datangnya tiba-tiba, padahal sebenarnya tidak. Marah selalu punya proses dan biasanya tubuh kita sudah memberi kode sebelum emosi itu meledak. Nah, disinilah pentingnya kita untuk belajar peka terhadap sinyal-sinyal itu. Ada dua jenis pertanda yang perlu kita sadari. Yang pertama adalah pertanda fisik, jadi tubuh kita sering memberi sinyal ketika kita mulai kesal atau marah. Misalnya wajah terasa panas atau memerah, jantung mulai berdebar lebih cepat, nafas menjadi lebih pendek atau tidak stabil, dan otot-otot terasa kaku atau tegang, terutama di rahang dan leher, ataupun tangan terasa dingin atau berkeringat. Nah, semua ini itu adalah tanda bahwa tubuh sedang bersiap melawan atau bereaksi terhadap tekanan emosi. Tanda yang kedua yaitu pertanda perilaku. Selain tubuh, kita juga bisa melihat dari perilaku kita sendiri. Misalnya mengepalkan tangan tanpa sadar, atau gigi bergemeletuk atau mengatup kuat, berjalan mondar-mandir, susah duduk diam atau merasa gelisah, bicara jadi lebih cepat, lebih keras, atau terdengar ketus. Kalau kita menyadari tanda-tanda ini lebih awal, kita bisa segera mengambil langkah pencegahan sebelum amarah meledak. Misalnya saat merasa jantung mulai berdebar dan nafas makin pendek, kita bisa berhenti sejenak, tarik nafas dalam-dalam, atau menjauh sebentar dari situasi yang memicu emosi. Dengan mengenali sinyal tubuh dan perilaku ini, kita jadi punya kendali lebih besar atas diri sendiri dan bukan malah dikuasai oleh amarah. Sekarang, coba kita ambil waktu sejenak untuk merenung. Sebenarnya apa sih yang biasanya memicu kemarahan kita? Apakah karena perkataan orang lain yang terasa menyakitkan atau karena kita merasa tidak dihargai, diabaikan atau disalahpahami? Mungkin juga karena kelelahan, tekanan tugas, atau stres yang menumpuk tanpa sempat kita sadari. Setiap orang punya pemicu marah yang berbeda-beda, dan menyadari apa pemicu kita secara pribadi adalah langkah penting supaya kita bisa bersiap, bukan bereaksi secara impulsif. Misalnya, kalau kamu tahu bahwa kamu mudah marah saat orang tidak mendengarkan kamu, maka kamu bisa memulai dengan melatih cara menyampaikan perasaanmu dengan lebih tenang dan asertif sebelum emosimu mengambil alih. Atau jika kamu tahu kamu akan mudah tersulut ketika sedang lelah, kamu bisa mengatur waktu istirahat dan memberi jeda sebelum menghadapi konflik. Refleksi seperti ini memang sederhana, tapi sangat penting, karena dari sinilah kita mulai bisa memahami diri sendiri, dan itu adalah kunci dari pengelolaan emosi yang sehat. Saat kita semakin sadar akan pola emosi kita sendiri, kita akan lebih mampu mengambil keputusan yang bijak, dan itu bukan hanya baik untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya, teknik berikutnya dalam pengelolaan amarah adalah relaksasi. Relaksasi bisa kita sebut sebagai penenang alami bagi tubuh dan pikiran. Ketika tubuh kita berada dalam kondisi rileks, secara otomatis emosi negatif seperti marah akan mereda. Kenapa bisa begitu? Karena relaksasi dan kemarahan adalah dua kondisi yang saling bertolak belakang. Saat kita marah, tubuh menjadi tegang, nafas cepat, detak jantung meningkat. Sebaliknya, saat kita rileks, tubuh menjadi tenang, nafas menjadi lebih dalam, pikiran menjadi lebih jernih. Maka, melatih relaksasi sangat penting agar kita bisa mengendalikan respon emosi sebelum meledak. Ada banyak cara sederhana untuk melatih relaksasi. Misalnya, menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya secara perlahan. Yang kedua, meditasi ringan, misalnya duduk tenang sambil memusatkan perhatian pada pernafasan atau suara di sekitar.
Selanjutnya, mendengarkan musik yang menenangkan seperti musik instrumental, suara alam, atau lagu yang membuat hati terasa damai. Teknik relaksasi ini bisa digunakan kapanpun, seketika kita merasa mulai kehilangan kendali, atau bahkan sebagai kebiasaan harian untuk menjaga kestabilan emosi. Bahkan bagi sebagian orang, relaksasi sangat membantu saat mengalami sulit tidur akibat stres atau marah. Jadi, manfaatnya bukan hanya untuk emosi, tapi juga untuk kesehatan fisik dan mental secara keseluruhan. Intinya, relaksasi adalah cara sederhana tapi sangat efektif untuk menenangkan diri, menjernihkan pikiran, dan mencegah kemarahan berkembang lebih jauh. Dalam pengelolaan amarah, selain teknik-teknik dasar seperti relaksasi dan kesadaran diri, ada juga pendekatan terapeutik yang bisa membantu kita memahami dan mengubah pola pikir yang memicu kemarahan. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah cognitive therapy atau terapi kognitif. Terapi ini bertujuan untuk mengubah suasana hati dan perilaku seseorang dengan cara mengubah pola pikirnya terlebih dahulu. Kenapa pola pikir penting? Karena seringkali kita marah bukan hanya karena situasi yang sedang terjadi, tetapi karena cara kita memahami situasi tersebut. Misalnya, jika seseorang tidak membalas chat kita, kita bisa berpikir, dia pasti marah sama aku. Ini memicu rasa cemas dan akhirnya marah. Tapi dengan pola pikir yang lebih rasional, kita bisa berpikir, oh, mungkin dia sedang sibuk atau belum sempat membaca. Nah, dalam terapi kognitif, kita belajar untuk menyadari pikiran-pikiran negatif seperti ini dan berusaha menggantinya dengan pikiran yang lebih sehat dan realistis. Salah satu metode praktisnya adalah dengan membuat catatan harian di mana kita menuliskan situasi yang membuat kita marah, pikiran yang muncul, perasaan yang dirasakan, dan alternatif pikiran yang lebih rasional. Selain itu, ada juga pendekatan asertif. Sikap asertif berarti kita menyampaikan pikiran dan perasaan secara jujur, jelas dan langsung, tetapi tetap menghargai orang lain. Ini berbeda dengan agresif yang menyerang dan juga berbeda dengan pasif yang memendam. Contoh sikap asertif misalnya, daripada marah-marah karena merasa tidak dihargai dalam rapat, kita bisa berkata, saya ingin pendapat saya juga dipertimbangkan, karena saya merasa hal ini penting. Dengan asertivitas, kita bisa tetap menyalurkan emosi secara sehat tanpa harus menyakiti perasaan orang lain dan hubungan sosial pun tetap terjaga dengan baik. Nah, untuk membantu kita memahami seperti apa pengelolaan amarah dalam kehidupan nyata, yuk kita lihat sebuah contoh sederhana. Jadi bayangkan ada dua orang mahasiswa, yaitu Andi dan Rina. Keduanya sedang dalam situasi yang sama. Mereka dimarahi oleh dosen karena telat mengumpulkan tugas. Andi merasa malu dan kesal karena ia merasa dipermalukan di depan kelas. Lalu tanpa pikir panjang, Andi langsung membantah dengan nada tinggi dan keluar kelas dengan kesal, bahkan membanting pintu. Sementara itu, Rina juga merasa tidak nyaman. Ia juga ditegur dengan kata-kata yang cukup keras. Tapi Rina menarik nafas dalam-dalam, berusaha memahami bahwa mungkin dosennya sedang lelah atau memang ingin mendisiplinkan mahasiswanya. Rina memilih untuk diam sejenak, lalu setelah kelas selesai ia menghampiri dosennya secara pribadi untuk menjelaskan situasinya dan menyampaikan permintaan maaf. Dari dua respon ini, siapa yang menunjukkan kemampuan pengelolaan amarah yang baik? Tentu saja jawabannya Rina. Kenapa? Karena pengelolaan amarah bukan tentang menahan emosi sepenuhnya, tapi tentang memilih cara dan waktu yang tepat untuk mengekspresikan emosi tersebut. Rina tetap menyampaikan perasaannya, tapi ia melakukannya dengan cara yang sopan dan tenang. Sementara Andi, walaupun mungkin merasa benar, tapi reaksinya justru memperburuk situasi dan bisa merusak hubungan dengan dosen. Contoh ini menunjukkan bahwa dengan sedikit jeda dan kesadaran diri, kita bisa menghindari konflik yang lebih besar dan tetap menjaga kehormatan diri sekaligus hubungan baik dengan orang lain. Dari contoh kasus sebelumnya, kita bisa mengambil pelajaran penting bahwa mengelola amarah bukanlah tanda kelemahan. Justru kemampuan untuk mengatur emosi marah menunjukkan bahwa seseorang
telah memiliki kedewasaan emosional dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks humanisme, pengelolaan amarah adalah bagian dari upaya untuk menjaga dan merawat hubungan antar manusia. Karena ketika kita bisa mengelola emosi dengan baik, kita lebih mampu menciptakan lingkungan yang sehat, harmonis, dan saling menghargai. Sementara itu, dari sisi estetika, sikap kita dalam merespon situasi yang memicu kemarahan juga mencerminkan keindahan perilaku. Sikap yang tidak meledak-ledak, tapi tenang dan elegan adalah bentuk keindahan batin yang bisa dirasakan oleh orang lain. Karena sejatinya, estetika tidak hanya soal penampilan luar, tapi juga tentang bagaimana cara kita bersikap dan berinteraksi. Maka, bisa kita simpulkan bahwa anger management bukan bertujuan untuk menghilangkan amarah, karena marah adalah bagian dari manusia. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengelola dan mengekspresikannya dengan cara yang sehat dan positif sehingga tidak menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Dalam konteks pembelajaran estetika humanisme, kemampuan ini membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih lembut, lebih bijak, dan lebih bertanggung jawab secara emosional. Demikian yang dapat saya bagikan kali ini. Semoga video ini bisa menjadi refleksi bersama untuk kita semua agar terus belajar menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih manusiawi dalam menghadapi berbagai situasi, terutama saat amarah muncul. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat.